kesukaran itu pasti menerpa kita. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius melalui bacaan hari ini, akan ada masa yang sukar. Mungkin saat ini sudah menginjak masa yang sukar itu. Tetapi sejarah telah membuktikan bagi para pengikut Kristus. Mari kita yakini bahwa pasti ada cara yang dipakai Tuhan untuk membereskan segalanya. Berbagai masalah kita dapat membawa kebaikan bagi kerajaan dan rencananya. Roma 8 ayat 28, Filipi 1 ayat 12. Kita perlu bersabar dan percaya dengan tulus hati. Tugas dan panggilan kita adalah memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam keadaan apapun. Bila hal itu sudah menjadi karakter kita, di zaman yang sukar ini kita akan dapat mengarahkan orang lain kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengundang Bapak Christian Suharto dari Bahtera Raja Wali Nusantara Baranus mengiringi pujian keluarga indah usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Bimbinglah Aku Ya Yesus. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jarum. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus tanpa Yesus menopangku, bukan jarum. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jarum. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus
Rabu 12 Maret yang lalu, sekitar pukul 19.08 WIB, saya membaca tulisan Pak BM dari alumni PMKP Undip, Embun Pagi. Secara lugas beliau mengibaratkan pengikut Kristus seperti sedang naik kapal. Kapal di tengah laut, ada kalanya diterpa angin, gelombang bahkan badai. Oleh terpaan itu tak jarang kapal mengalami oleng. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus berada di kapal kita. Saya meyakini bahwa walau diterpa bahkan dihajar oleh badai, badai tak akan menenggelamkan kapal kita. Tentu kita pernah mendengar seseorang berkata bahwa dengan percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Dia akan memecahkan semua masalah kita dan kita akan menikmati kekayaan dan kedamaiannya. Paulus berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Paulus yang begitu saleh, ia tetap menghadapi banyak masalah. Apa masalah yang dihadapi Paulus? Dipukuli, ditangkap, hampir tenggelam, melarikan diri ke luar kota. Lalu mengapa ada pergumulan seperti itu? Mengapa tragedi yang menerpa pengikut Kristus bahkan jauh lebih hebat dari orang di luar Kristus? Asalkan kita menerima semua terpaan itu dengan ikhlas dan tetap percaya Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kapal kita, kita sedang digerinda, diasah, dan akan membawa kebaikan bagi kerajaan dan rencananya. Roma 8 ayat 28, Filipi 1 ayat 12. Amin. Inspirasi hari ini, Tuhan mengizinkan ujian kehidupan menimpa kita bukan untuk menghambat, melainkan untuk menumbuhkan kita.